Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Arkas. Baiklah teman-teman, pada hari ini Bang Arkas akan membahas tentang SEO YouTube teman-teman ya. Jadi ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar bagaimana caranya Bang untuk mendapatkan 4.000 dan 1.000 jam tayang. Tolong dibahas tuntas. Nah, makanya pada hari ini saya akan membahas tuntas ya teman-teman tentang bagaimana kemudian saya bisa mencapai 1.000 dan 4.000 jam tayang dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi ada di video-video sebelumnya itu saya sudah perlihatkan sama teman-teman bagaimana saya bisa mendapatkan betul-betul 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu dalam 1 bulan. Nah, di sini saya akan bahas tuntas tentang bagaimana kemudian saya melakukan yang namanya taktik optimasi video di pencarian organik YouTube. Jadi intinya begini teman-teman ya. Banyak cara kemudian bisa kita gunakan. Ada cara cepat dan cara lambat. Nah, cara cepatnya itu bagaimana Bang? Jadi alternatif yang digunakan untuk mendapatkan 4.000 dan 1.000 jam tayang, 1.000 subscriber itu bisa juga menggunakan yang namanya beli jam tayang dan juga beli subscriber di orang-orang seperti itu yang menjalankan yang seperti itu. Nah, namun apakah ada kekurangannya itu Bang? Nah, masing-masing sebenarnya punya kekurangan dan kelebihan seperti itu. Nah, kalau yang cepat ini yang saya bilang tadi kita melakukan proses membeli, kelebihannya ya cepat. Mungkin dalam 3 hari itu sudah bisa 4.000 sampai 1.000 subscriber. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ketika kemudian kita mendapati apa jasa yang abal-abal teman-teman ya. Saya juga enggak mau sebut yang mana abal-abal dan mana yang real karena yang seperti itu kan bukan lagi rahasia umum dan juga sudah tersebar sekali di YouTube ya. Jadi silakan teman-teman sendiri lihat di YouTube itu sudah banyak yang menyediakan jasa seperti itu. Dan memang real, jadi real dan juga punya risiko seperti itu. Nah, realnya itu adalah memang betul-betul 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu masuk, betul masuk teman-teman. Nah, tapi persyaratannya ada beberapa. Jadi teman-teman yang pakai seperti itu diwajibkan untuk bagaimana videonya teman-teman itu juga harus diperhatikan. Jadi ada beberapa misalnya orang juga yang pakai seperti itu kemudian tidak di monetisasi. Nah, pertanyaannya kan seperti ini, bukan cuma dari faktor jasanya, tapi kita harus juga melihat di keterangan YouTube apa sih yang menyebabkan seperti itu. Nah, ternyata kebanyakan yang menyebabkan tidak lulusnya monetisasi itu adalah karena re-upload misalnya ataukah konten berulang. Jadi tidak ada betul-betul secara spesifik YouTube mengatakan bahwa tidak dimonetisasi itu gara-gara kamu pakai jasa seperti misalnya seperti itu. Nah, itu secara cepatnya teman-teman. Jadi kelebihan dan kekurangannya ya itu tadi. Kekurangannya ya saya kalau saya pribadi ya, saya menganggap itu sebagai kekurangan karena saya nggak bisa menjamin apakah aman atau tidak karena saya nggak pernah mencoba teman-teman. Jadi kan saya takutnya saya dianggap sebagai orang yang pembohong pada hari ini misalnya saya katakan bahwa aman 100% dan pada saat teman-teman pakai dan teman-teman berada pada jasa yang tidak real ataukah yang abal-abal dan teman-teman tidak dimonetisasi gara-gara itu atau kebenet gara-gara itu. Nah, teman-teman akan kembali ke saya bahwa oh Bang Arkas itu pembohong di kontennya katakan bahwa real dan sebagainya. Nah, makanya saya bilang memang real untuk jasa-jasa yang memang juga real, bukan jasa-jasa yang abal-abal. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara yang cepat, yang seperti itu, yang membeli seperti itu teman-teman ya, silakan betul-betul jeli dan cari memang betul-betul jasa yang terbaik itu mana, seperti itu. Ada kok di YouTube beberapa kemudian yang bisa teman-teman pakai. Nah, selanjutnya adalah itu tadi cara cepat dan kedua itu ada yang namanya secara organik ya ataukah secara betul-betul kita melakukan optimasi kepada yang namanya ataukah melakukan setting kepada yang namanya SEO YouTube. Jadi SEO YouTube itu apa? SEO YouTube itu kan kalau kita mengartikan secara sederhana ya bahwa SEO YouTube itu kan
adalah taktik optimasi video di pencarian organik YouTube. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memunculkan video di perangkat teratas untuk kata kunci tertentu. Jadi pada saat teman-teman ya, intinya kalau begini, kalau kita menggunakan yang alternatif yang kedua ini, yaitu dengan cara aman, yaitu memaksimalkan SEO YouTube. Jadi kita membuat ini videonya kita, bagaimana videonya kita itu bisa berada di peringkat teratas untuk kata kunci tertentu. Jadi kan teman-teman bayangkan saja, pada saat orang menelusuri satu kata kunci, misalnya cara menjadi YouTuber pemula misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita membuat videonya kita nanti pada saat orang klik itu, video kita itu bisa berada di atas, entah itu nomor 1, urutan pertama, urutan kedua, atau urutan ketiga. Yang pastinya pada saat orang klik itu, orang bisa langsung mendapati juga video kita. Nah, otomatis kan kalau seperti itu, orang juga akan klik dan menonton seperti itu. Nah, banyak hal kemudian yang perlu untuk kita perbaiki, untuk kita setting di beberapa bagian ya, yang nanti saya akan jelaskan. Nah, pada saat teman-teman betul-betul setting dengan baik dan benar, insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan view yang meledak, yang banyak, dan juga jam tayangnya itu bertambah secara signifikan juga. Jadi saya mau bilang begini teman-teman ya, percuma sebuah view itu ribuan misalnya, 100.000 dan sebagainya, kalau durasi tontonnya itu cuma di bawah 1 menit. Teman-teman ngerti ya mungkin ya. Jadi ada orang kemudian yang masuk cuma nonton 30 detik itu keluar. Nah, itu untuk apa misalnya? Nah, mending kita kemudian fokus kepada bagaimana kemudian orang itu betah untuk menonton. Makanya dari kualitas video dan juga videonya harus kita buat berisi, dagingnya, nggak apa-apa teman-teman ya. Buat bagaimana kemudian orang itu betah di videonya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk ya di yang cara kedua ini, karena sini saya akan menjelaskan yang cara kedua, yaitu melakukan optimasi atau setting SEO YouTube dengan baik ya, dengan baik dan benar teman-temannya, supaya kita bisa membuat videonya kita itu berada di atas. Karena dengan cara seperti itu akan cepat untuk bagaimana kita mencapai namanya 4.000 dan 1.000 subscriber. Oke, langsung saja kita masuk ke YouTube dulu teman-teman ya. Kita masuk di browser kita. Nah, di sini saya sudah masuk di YouTube dan teman-teman langsung saja masuk ke sini, ke channel saya teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk di sini dulu, baru tunggu dulu, jangan saya lagi lalu teman-teman ya. Nah, teman-teman masuk di sini di channel saya ya, channel Anda. Dan pada saat teman-teman sudah masuk, ini kan di channel Anda ya teman-teman. Nah, ada beberapa yang perlu untuk teman-teman setting di sini. Nah, pertama yaitu teman-teman masuk dulu di yang namanya YouTube Studio. Ya, seperti biasa kita masuk di YouTube Studio ya, studioyoutube.com. Nah, pada saat teman-teman masuk, inilah yang pertama yang akan saya bahas, yang perlu untuk teman-teman setting ya di bagian untuk memaksimalkan SEO ini. Nah, ada 3 hal yang akan saya bahas nantinya teman-teman, untuk bahas tuntas tentang SEO YouTube, bagaimana caranya kita memaksimalkan supaya video kita itu bisa selalu berada di atas. Yang pertama itu kita setting di bagian setelan YouTube. Jadi teman-teman masuk dulu di studioyoutube.com, kemudian kita masuk di sini teman-teman. Teman-teman ke sini, setelan. Oke, setelah masuk di setelan, teman-teman beralih ke sini teman-teman ya. Klik yang channel. Nah, di channel ini ya, inilah pertama yang perlu untuk kita setting teman-teman ya, untuk bagaimana nantinya video kita itu bisa berada di atas. Jadi teman-teman silakan masukkan kata kunci di sini teman-teman. Ini paling penting yang kemudian banyak orang lupakan teman-teman ya. Jadi di setelan ini ada kata kunci yang perlu untuk dimasukkan. Nah, di sini ada beberapa kunci yang di sini saya juga sudah masukkan teman-teman ya. Nah, untuk bagaimana kemudian kita mencari kata kunci yang cocok dengan channel kita, jadi ada di sini saya akan memberitahukan ada 3 cara ya. Ada 3 cara kemudian untuk kita mencari kata kunci yang kemudian nantinya kita akan masukkan ke sini.
Yang pertama itu kita bisa lewat Google ya. Jadi misalnya kayak di Google, teman-teman langsung klik saja misalnya teman-teman kan misalnya seputar YouTube teman-teman ya. Ya ingin menjadi seorang YouTuber yang membahas seputar YouTube. Nah, yang paling sering dicari atau ke seputar YouTube kan ya kita bilang saja bahwa cara menjadi YouTuber pemula kemudian yang banyak kemudian orang cari. Nah, kita ingin melihat nih kata kunci apa saja sih yang berkaitan dengan masalah YouTuber pemula karena itu yang akan kita bahas misalnya ke depannya di konten kita. Nah, teman-teman setelah klik ini, nah di sini kan teman-teman ke bawah, di sini kan ada yang namanya penelusuran terkait. Nah, inilah di penelusuran terkait ini ada beberapa yang disarankan oleh Google. Nah, ini silakan teman-teman ambil buku ya ataukah catatan di HP, buka dan teman-teman catat semua yang ada di sini, teman-teman. Jadi catat semua yang ini yang nantinya kita akan ambil beberapa untuk kita masukkan nanti di bagian setelan tadi, teman-teman. Oke, di bagian sini. Kata kunci di bagian setelan. Nah, kita kembali lagi dulu di sini tadi. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Caranya itu teman-teman ambil di sini. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kita cari kunci itu lewat rapidtext.com.io ya, seperti yang sering saya pakai di video-video sebelum saya untuk mencari kata kunci. Nah, di sini teman-teman klik saja cara menjadi YouTuber pemula. Kemudian di sini ada beberapa kata kunci, teman-teman catat lagi. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman pakai laptop yang nggak apa langsung copy saja ke catatannya teman-teman, apakah itu uh, notepad ataukah teman-teman pakai Word juga nggak masalah. Terserah teman-teman mau pakai apa. Nah, ketika sudah teman-teman salin, nanti kita akan ambil beberapa dari sini. Kemudian yang ketiga itu teman-teman juga bisa lewat YouTube, teman-teman. Jadi di YouTube ini kan kalau kita klik cara menjadi YouTuber pemula, di sini akan muncul beberapa saran dari YouTube untuk kata kuncinya. Nah, dari kata kunci inilah teman-teman catat lagi beberapa atau semua, nggak apa-apa. Nanti kita akan eh, apa? Nanti kita akan filter mana-mana yang akan kita ambil untuk dimasukkan. Nah, jadi ada tiga teman-teman tadi ya, teman-teman perhatikan dan catat. Ada tiga yang bisa teman-teman pakai untuk mencari kata kunci, yaitu tadi yang pertama adalah di Google, di bagian penelusuran terkait ya. Kemudian di rapidtext.io, kemudian juga di bagian pencarian YouTube seperti itu. Nah, itu yang pertama teman-teman untuk kita setting memaksimalkan SEO YouTube ya. Kemudian yang kedua ada di tentang teman-teman. Jadi teman-teman silakan buka YouTube-nya, kemudian klik channel channel Anda ya. Nah, di channel Anda itu teman-teman langsung saja masuk di tentang. Nah, di tentang ini itu deskripsi teman-teman. Nah, seperti saya sudah sejelaskan juga sebenarnya di video-video sebelumnya ya. Tapi di sini saya akan bahas tuntas, membahas ulang nggak apa-apa ya teman-teman. Supaya teman-teman cukup satu video ini saja itu sudah paham untuk semuanya. Jadi di deskripsi ini teman-teman silakan masukkan deskripsi tentang channelnya teman-teman. Jadi buat secara lengkap teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman mungkin kayak sapa dulu ya. Selamat datang. Ini bagian dari opsional ya. Teman-teman mau pakai atau tidak. Nah, kemudian di sinilah teman-teman akan di paragraf 2 ini teman-teman akan menjelaskan bahwa arah channelnya teman-teman nanti itu akan membahas tentang apa sih seperti itu. Jadi orang-orang yang datang ke sini itu akan paham begitu. Oke teman-teman. Nah, ini. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya itu adalah di bagian upload video. Nah, kalau kita mau upload video kan kita masuk dulu di sini teman-temannya buat. Nah, ini upload video. Kita masuk upload video kan kita akan masuk ke pencarian file kemudian kita pilih video mana yang kita ingin masukkan. Nah, di sini saya akan contohkan dulu ya. Saya akan masuk di sini di konten dulu teman-teman ya. Saya ingin ambil satu video, kemudian saya jelaskan sama teman-teman di situ. Karena menurut saya ini di bagian upload video ini adalah setting SEO-nya yang paling penting teman-teman ya. Bagaimana kemudian nanti videonya kita itu bisa berada di paling atas. Paling sering didapat sama orang lah teman-teman kalau dia mencari mencari konten seputar video kita juga teman-teman seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh satu video saya teman-teman. Di sini akan jelaskan. Nah, kalau kita upload video kan dia akan masuk seperti ini teman-teman ya. Nah, ada tiga tempat yang teman-teman harus
setting dan di situ harus sama semua teman-teman. Yang pertama itu adalah di bagian judul. Nah, di bagian judul ini teman-teman harus simpan kata kunci, yang kata kunci itu nanti yang berkaitan dengan di deskripsi dan juga di nama file. Jadi misal kayak di kata kunci di sini di judul ini kan asik dapatkan 132 juta per bulan. Nah, kemudian di sini juga ada kata kunci. Nah, yang paling penting di sini kan ini adalah kata kunci utamanya teman-teman ya, cara dapatkan uang dari YouTube baru 2022 terbaru. Nah, ini sebenarnya double teman-teman ya. Ini kita hapus saja. Ini. Nah, seperti ini. Jadi kata kunci utamanya itu adalah cara dapat uang dari YouTube 2022 terbaru. Nah, kemudian yang kedua yang harus teman-teman selipkan yaitu teman-teman copy ini dan simpan juga di deskripsi. Jadi itu harus berkaitan semua teman-temannya. Simpan di deskripsi. Kemudian selanjutnya itu teman-teman juga di nama file ini. Ya, ini kan nama file dari videonya teman-temannya kan kalau kita simpan video dari aplikasi edit video itu kan biasa sembarangan teman-temannya apakah namanya itu video saja atau biasa kode-kode. Nah, itu teman-teman rename dulu ganti sesuai dengan kata kunci yang ada di judul teman-teman. Seperti itu. Jadi 3 yang harus terkait teman-temannya. Jadi kata kuncinya ada di judul, kata kuncinya juga ada di deskripsi dan juga di sini tadi. Nah, di sini di deskripsi dan juga di nama file. Nah, kemudian yang keempat apa? Ya, 4 teman-teman. Sorry ya, saya salah tadi. Jadi 4. Jadi itu jadi judul, itu harus ada kata kunci di deskripsi dan di nama file video dan juga nama file timeline. Nah, timeline ini kan kalau kita buat juga teman-teman itu sembarangan namanya juga ya sama entah itu timeline 1 atau yang lain-lain. Nah, itu teman-teman rename dan masukkan kata kunci yang ini. Jadi nama filenya itu kata kunci yang ini teman-teman ya. Ataukah teman-teman mau ambil semua juga nggak masalah seperti saya ini nggak masalah teman-teman. Itu tergantung lagi dari teman-teman. Yang pastinya teman-teman ambil entah itu cuma intinya kata kunci inti ini ataukah mau ambil semua judulnya nggak masalah juga. Nah, setelah itu yang paling penting tadi. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Ya di sini ada nah di bawah sini ada tag teman-temannya di sini ada kata kunci juga. Nah, di sini teman-teman masukkan kata kunci yang terkait dengan video yang kita upload di atas ini tadi. Oke? Seperti itu. Nah, ini kan tentang video kuliner teman-temannya. Di sini masukkan saja teks seputar kuliner seperti itu. Nah, ini juga adalah kunci yang saya bilang tadi teman-temannya. Harus juga ada di tag di deskripsi. Nah, kemudian kalau tag yang bawah ini kan di bawah itu ada tag lagi teman-temannya. Kalau teman-teman biasa upload video, nah di sini ini menurut saya tidak masuk di SEO ya. Karena kenapa? Di sini kan dijelaskan bahwa tag dapat berguna jika penonton sering salah mengeja konten video Anda. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak berpengaruh sekali dalam SEO YouTube seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman di masalah yang ketiga tentang upload video yang perlu teman-teman perhatikan tadi yaitu ada 4 yang harus sama yaitu di judul, di deskripsi, di nama file dan juga nama file timeline. Nah, kemudian yang terakhir yang harus teman-teman konekkan yaitu di bagian ini teman-teman sebenarnya ya, di bagian timeline juga. Jadi usahakan juga judul dan timeline itu connect. Jadi sini kan saya bilang dapatkan 132 juta per bulan upload video kuliner dan sini juga saya buat seperti itu teman-teman. Nah, ini sih sebenarnya bagaimana teman-teman buat timeline itu bisa semenarik mungkin karena tujuannya ini adalah bagaimana orang tertarik melihat timeline, orang akan klik seperti itu. Pernah tidak teman-teman melihat timeline kemudian teman-teman penasaran sekali dan klik seperti itu. Makanya buatlah timeline seperti itu teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi silakan teman-teman catat ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dulu terkait bagaimana kemudian kita mengoptimalkan atau memaksimalkan SEO YouTube teman-teman. Karena SEO YouTube inilah yang sangat penting bagaimana kemudian ketika caranya teman-teman setting itu benar dan tepat, maka videonya teman-teman itu akan banyak yang tonton begitu teman-teman. Dan intinya adalah
orang-orang yang klik itu akan menonton sampai betul-betul sampai akhir ataukah 5 menit ke atas. Nah, itu sangat lumayan, teman-teman. Kemudian ada satu lagi saya lupa ya, saya lupa jelaskan tadi, teman-teman. Jadi usahakan juga videonya teman-teman itu buat dia 8 menit ke atas, teman-teman. Kalau mau cepat 4.000 jam tayang, usahakan semua videonya teman-teman itu di atas 10 menit atau 8 menit ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan video saya itu nggak ada nah ini cuma satu yang di bawah 8 menit ya. Selainnya itu ada 27 menit, 19 menit, 15 menit, 23 menit. Itu untuk apa, teman-teman? Itu untuk bagaimana kemudian orang betah nontonnya karena lama, kemudian nanti jam tayang teman-teman itu pasti akan cepat sampai kepada 4.000 jam tayang, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Bang Rakas berikan ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan saja apa yang saya jelaskan tadi, diulang-ulang bahwa seperti ini cara kita setting yang namanya SEO YouTube supaya bisa cepat mencapai yang namanya 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Nah, yang paling penting juga ya, teman-teman, saya lupa juga jelaskan tadi. Saya minta maaf ini, teman-teman, karena mungkin saya buru-buru buat video jadi nggak sempat buat konsep terlebih dahulu. Yang paling penting juga adalah teman-teman harus konsisten upload video ya. Kalau bisa setiap hari atau 2 kali sehari. Itu karena untuk apa? Karena supaya YouTube juga membaca bahwa teman-teman rajin upload video supaya eh, algoritma YouTube itu bermain juga, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu, teman-teman, yang bisa saya jelaskan. Di video-video sebelumnya juga itu ada beberapa hal juga yang sudah saya jelaskan bagaimana cara dapat 4.000 dan 1.000 jam subscriber. Nah, jadi itu, teman-temannya, kalau yang saya gunakan itu ya seperti ini. Ini yang saya perbaiki sesuai bagaimana yang dijelaskan juga dari senior-senior YouTube bahwa ini mereka perbaiki sehingga mereka bisa cepat mencapai yang namanya 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Oke, teman-teman, terserah teman-teman mau pakai yang ini atau pakai yang beli-beli itu, nggak masalah, teman-teman, silahkan ya. Ketika teman-teman punya uang lebih, ya kenapa tidak? Seperti itu, teman-teman. Yang penting intinya yang mau saya garis bawahi adalah cari jasa yang aman, jangan jasa yang abal-abal. Jangan lupa di-subscribe dan di-like dan di-share ketika video ini bermanfaat, teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.